Bab 111, Bab 2231, Keberangkatan ke Kedalaman Tak Berujung. Permaisuri ilahi King Yue, aku tidak akan pernah melupakan keanggunanmu dan kebaikan tak terbatas yang telah kau tunjukkan pada kami. Bahkan sebagai dewa sejati sempurna, Pan Buang tidak ragu menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, membungkuk dalam-dalam di hadapan Shen Wei, yang nama aslinya, yang kini diketahuinya, adalah Xia King Yue. Suaranya mengandung ketulusan, dan bobot rasa terima kasih yang tulus. Setelah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Shen Wuking, setelah momen-momen bagaikan mimpi yang telah mereka lalui bersama, dan kegembiraan yang membanjiri mereka berdua, Pan Buang akhirnya memahami kebenaran sepenuhnya di balik keselamatannya. Dan kebenaran itulah yang membuatnya terguncang oleh rasa kagum dan hormat. Semuanya berawal pada hari yang menentukan itu, dahulu kala, ketika Xia King Yue, yang masih menjadi putri ilahi dari kerajaan ilahi malam abadi, telah diperintahkan untuk melenyapkan Shen Wuking. Dengan patuh, dia mengikuti perintah itu, atau begitulah tampaknya. Dunia percaya Shen Wuking telah binasa, hidupnya padam di bawah tangan Xia King Yue. Namun sebenarnya, hanya tubuh fisiknya yang hancur. Dalam suatu prestasi penguasaan dan keberanian yang tak terbayangkan, Xia King Yue telah menggunakan kendalinya yang tak tertandingi atas debu abisal untuk menyelubungi jiwa Shen Wuking, menyembunyikannya dalam esensi kematian dan ketidakjelasan. Begitu sempurna tipu dayanya, begitu mulus pelaksanaannya, bahkan Shen Wuyanye, pemimpin ilahi tanpa cahaya, gagal mendeteksi sesuatu yang salah. Menyusun rencana seperti itu di bawah pengawasan ketat kerajaan ilahi bukanlah keajaiban. Jika dia ditemukan, konsekuensinya akan menjadi bencana, hukuman tidak hanya untuknya, tetapi mungkin juga untuk semua orang yang pernah dia sayangi. Namun, dia melakukannya. Beberapa waktu lalu, setelah pergolakan dan titik balik yang tak terhitung jumlahnya, Xia King Yue diam-diam telah mengeluarkan jiwa Wuking yang tersembunyi. Mengingat kultivasi Wuking baru mencapai alam kepunahan ilahi setengah langkah sebelum kematiannya, dan tubuh aslinya masih manusia biasa, terbukti relatif mudah bagi Xia King Yue untuk membangun kembali wadah baru untuknya menggunakan harta dan sumber daya langka yang dimilikinya. Itu adalah tindakan yang tidak memerlukan pengakuan, tidak ada imbalan, hanya janji yang tak terucapkan yang ditepati. Bagi Pan Buang, beban anugerah ini tak terukur. Dari lubuk jiwanya, ia merasakan rasa terima kasih yang mendalam dan abadi atas apa yang telah dilakukan Xia King Yue. Baginya, itu bukan sekadar tindakan kebaikan, tetapi penyelamatan ilahi yang membangkitkan tidak hanya Wuking, tetapi juga dirinya sendiri. Setelah identitas Yun Che terungkap, Pan Buang telah memilih untuk tetap setia, bukan hanya karena Yun Che telah membantunya dalam membalas dendam yang telah lama ditunggu-tunggu, tetapi karena, sejujurnya, ia telah kehilangan keinginan untuk terus hidup. Dibuang oleh dunia, tanpa tujuan akhir, tanpa kehangatan untuk dipegang, ia hanya mengikuti Yun Che karena tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Hidupnya telah menjadi bayangan yang mengembara tanpa bentuk atau rupa. Namun kini, dengan terungkapnya bahwa satu-satunya orang yang pernah memberinya cahaya di saat-saat tergelapnya, orang yang diam-diam merayap ke dalam hatinya saat ia ditinggalkan oleh semua orang, hidup kembali tiba-tiba, semuanya berubah. Jantungnya, yang telah lama diam dan mati rasa, mulai berdetak lagi. Dan dengan detak itu datanglah arah, tujuan, dan kebangkitan harapan yang tenang namun tak terbantahkan. Pan Buang, yang dikenal dunia sebagai penguasa ilahi gerhana, telah memilih nama itu sejak lama karena mencerminkan siapa dirinya. Seorang pria yang telah bangkit dari bayang-bayang, jatuh ke dalam aib, hanya untuk bangkit kembali menuju kejayaan. Namun kini, makna di balik gelar itu mengandung sesuatu yang jauh lebih dalam. Seperti gerhana, yang sesaat melemparkan dunia ke dalam bayangan dan menyembunyikan cahaya dari pandangan, ia juga telah diselimuti keputusasaan dan kehilangan.
Namun, gerhana tidak berlangsung selamanya. Pada akhirnya, cahaya itu kembali, lebih terang, lebih hangat, dan lebih berharga dari sebelumnya. Dan sekarang, cahaya itu telah kembali padanya dan dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Di samping Pan Buang, Shen Wuqing juga berlutut dengan anggun, tubuhnya yang halus menunduk dengan rasa hormat yang tulus di hadapan Xia Qingyue. Meskipun hatinya masih berputar-putar dengan emosi dari reuni sebelumnya dengan Pan Buang, dia juga sekarang memahami identitas sebenarnya dari Yunce, dan dengan demikian, gelar dan kehadiran wanita di hadapannya. Dengan matanya sedikit menunduk, suaranya lembut dan penuh rasa terima kasih yang penuh hormat, dia menyapanya dengan gelar yang sekarang terukir di jiwanya, Permaisuri Ilahi Qingyue. Kata-katanya tidak diucapkan hanya karena formalitas saja. Seperti Pan Buang, dia merasakan rasa terima kasih yang dalam dan tak terlukiskannya mencapai akar keberadaannya. Tanpa pertaruhan berani Xia Qingyue, tindakan mustahil menyembunyikan jiwanya bahkan dari tatapan abadi Shen Wuyanye, tidak akan ada hari esok baginya. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada Pan Buang. Namun saat dia diam-diam melirik ke sampingnya, hatinya tergerak oleh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih yang tulus. Di sana, berlutut di sampingnya, adalah pria yang dicintainya meskipun penampilannya saat ini hampir membuatnya menangis dan tertawa. Pada saat yang sama, hilang sudah aura dingin dan tabah yang selalu dibawanya, kesombongan dan keterasingan yang pernah menyelimutinya seperti baju zirah. Yang tersisa sekarang adalah wajah yang berdarah dan memar, begitu bengkak dan babak belur sehingga wajahnya yang dulu tajam dan tampan hampir tidak dapat dikenali. Namun, bahkan dengan darah menetes di pipinya dan satu matanya hampir bengkak tertutup, dia masih bisa melihatnya, senyum lebar dan sangat puas di wajahnya. Sebelumnya, setelah badai emosi mulai mereda, dan akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk mendekati Yunce bersama-sama, Pan Buang dengan percaya diri meraih tangannya dan berjalan bersamanya. Namun saat mereka mencapai Yunce, dia dengan cepat dan sopan ditarik ke samping oleh pria itu sendiri, tanpa sepatah kata pun penjelasan. Beberapa saat kemudian, penghalang yang kuat telah muncul di kejauhan. Itu benar-benar tertutup, namun bahkan melalui tabirnya yang berkilauan, suara-suara tertentu yang tidak salah lagi bergema samar-samar, seperti guntur kebingungan dan rasa sakit. Putar, hah? Lebih sulit? Benarkan? Shen Wuqing membeku di tempat, tidak yakin apa yang sedang terjadi di dalam, tetapi pada saat penghalang itu menghilang dan kedua sosok itu kembali, kebenaran telah menjadi sangat jelas. Pan Buang, yang hampir tidak dapat berdiri tegak, telah muncul seperti seorang prajurit yang babak belur dari pertempuran yang diperjuangkan dengan terhormat, atau mungkin seperti seekor babi yang secara tidak sengaja menyerbu ke dalam sarang singa. Wajahnya hampir seperti bubur, darah menodai jubahnya, namun tanpa ragu-ragu, dia menoleh ke arahnya, matanya berkilauan di balik kelopak matanya yang bengkak, dan mengangkat ibu jari yang gemetar tinggi ke udara. "Aku baik-baik saja," senyumnya seolah berkata, pesan yang sangat ceria dari seorang pria yang wajahnya sekarang tampak seolah-olah telah digunakan sebagai boneka latihan oleh Yunce sendiri. Dan entah bagaimana, Shen Wuqing hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, menahan tawanya saat matanya melembut. Pria ini adalah miliknya. Adapun Yunce, ia duduk dengan tenang di atas batu besar yang licin. Punggungnya tegak namun sedikit tegang, wajahnya tenang, hanya samar-samar menutupi apa yang sebenarnya ia rasakan. Sesekali, tangannya tanpa sadar bergerak ke sisi perutnya, mencengkeram titik tepat di bawah tulang rusuknya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat rona kehijauan samar pada kulit yang masih bengkak dan meradang, bukti kemarahan Xia Qingyue sebelumnya, luka yang ia tolak untuk disembuhkan dengan energinya yang mendalam. Entah karena rasa bersalah, rasa hormat, atau sekadar menerimanya sebagai sesuatu yang pantas ia terima, Yunce menahan rasa sakit itu dalam diam.
Segera, kelompok itu berkumpul di sekitarnya. Suasana berubah serius saat semua mata tertuju padanya. Akhirnya tiba saatnya untuk berbicara tentang apa yang akan terjadi. Dengan napas yang tenang, Yunche berdiri dan berbicara kepada mereka semua. Suaranya stabil, bergema dengan tekad yang kuat. Ia mulai menguraikan rencananya, sebuah jalan yang tidak berani dibayangkan oleh satupun dari mereka secara penuh hingga saat ini. Langkah pertama, dia akan turun sendirian ke bagian terdalam laut kabut tak berujung, ke inti tempat sumur samsara dikatakan berada. Di sana, dia bermaksud mengambil esensi kehidupan Ibu Yun 11, Shen 11, dan jika takdir mengizinkannya, mungkin bahkan membangkitkan orang lain. Seseorang yang mungkin terikat pada inti abis, seseorang yang terhubung dengan Raja Abisal sendiri. Setelah tugas itu selesai, Yunche berencana untuk kembali dan membawa mereka semua bersama-sama, rekan-rekannya, keluarganya, untuk berdiri sekali lagi di hadapan Raja Abisal. Itu bukan sekadar reuni tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bersama-sama, mereka akan menghadapi yang tak terkatakan. Mereka akan mencoba menyelesaikan bencana kuno yang melanda abis. Apakah itu debu abisal yang terus menyebar yang melahap segalanya, atau roda waktu yang retak dan membusuk yang mengancam untuk menghancurkan aliran keberadaan di alam ini? Tidak ada yang akan dibiarkan begitu saja. Dan lebih dari itu, jika mereka berhasil, mereka akan mengalihkan pandangan mereka ke apa yang dulu dikenal sebagai alam dewa, disebut tanah suci abadi oleh mereka yang berada di abis. Mereka akan berusaha memulihkan hukum surgawi, menghidupkan kembali tanah yang sekarat, membangunnya kembali menjadi alam yang mampu menopang makhluk yang lebih tinggi sekali lagi. Hanya dengan begitu mereka akan menghadapi dan mengatasi kekuatan yang tidak diketahui, badai yang mengancam dari luar, yang mengancam untuk menerobos tanah suci abadi dan menghancurkan segalanya sekali lagi. Kata-kata yang diucapkan Yunche tenang, tak tergoyahkan, seolah-olah dia hanya menyatakan urutan langkah yang logis. Namun bagi semua orang yang mendengarkan, setiap kata mendarat seperti guntur di hati. Setiap tujuan yang dia sebutkan sangat monumental, hampir mustahil. Mencapai kedalaman terdalam laut kabut tak berujung, menemukan dan memasuki sumur samsara yang legendaris. Bahaya macam apa yang menunggunya di tempat yang tak terduga itu, tidak seorang pun benar-benar tahu. Dan kemudian, setelah selamat dari cobaan berat seperti itu, kembali berdiri sekali lagi di hadapan Raja Abisal? Itu saja sudah merupakan gagasan yang sangat gegabah hingga mendekati kegilaan. Bagaimanapun, itu adalah sebuah keajaiban bahwa Yunche berhasil lolos dengan selamat untuk pertama kalinya. Mengingat semua yang telah dilakukannya, menentang raja, menentang takdir, menulis ulang takdir, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa saat ia melangkahkan kaki di hadapan Raja Abisal lagi, ia tidak akan dimusnahkan di tempat tanpa sepatah kata pun terucap? Tentu saja, dengan ketertarikan Yunche yang tak tertandingi terhadap debu abisal, kendalinya terhadapnya melampaui bahkan monster kuno, tidak diragukan lagi bahwa ia memegang kunci untuk membersihkan dunia dari wabah korosif itu. Itu saja akan membuatnya menjadi penyelamat di mata banyak orang. Namun ketika ia mulai berbicara tentang memulihkan roda waktu abis, menstabilkan hukum waktu itu sendiri yang hancur, dan terlebih lagi, menghidupkan kembali hukum surgawi alam dewa yang telah lama hilang kekecemerlangan sebelumnya, hati mereka yang mendengarkan tidak bisa tidak gemetar karena tidak percaya. Memperbaiki roda waktu ilahi? Memperbaiki dao surgawi yang hancur dari tanah suci abadi? Ini bukanlah masalah yang bahkan dewa sejati kuno berani bicarakan dengan enteng, apalagi selesaikan. Ini adalah luka kosmik, terukir di fondasi keberadaan itu sendiri. Jika prestasi seperti itu benar-benar dapat dicapai oleh satu orang, maka bukankah orang itu sudah berdiri sebagai kedatangan kedua dewi leluhur? Mereka tidak berani menyuarakan pikiran seperti itu dengan lantang,
karena orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah seseorang yang dapat mereka tanyakan begitu saja. Namun itu tidak berarti keraguan itu tidak ada. Mereka berputar di bawah permukaan pikiran mereka seperti badai yang tenang, bergolak, menakutkan, dipenuhi dengan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun, bahkan saat mereka bergulat dengan ketidakpastian yang menakutkan itu, ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Yun Che tidak bercanda. Dia tidak membual. Dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata. Dan itu adalah yang paling mengguncang mereka. Dalam keheningan yang mereda setelah semua turbulensi berlalu, Yun Che memulai tugas yang hanya bisa dia lakukan, tugas yang selanjutnya akan mengubah arah orang-orang terdekatnya. Pertama, putrinya Yun 11 dibawa dari jauh oleh Xia Qingyue. Kehadirannya yang lembut berkilauan seperti cahaya bintang di dunia mimpi bahtera primordial yang mendalam. Tanpa menunda, Yun Che mengulurkan kekuatan ilahinya dan perlahan-lahan mengarahkan kekuatan itu agar beresonansi dengan tubuh Yun 11. Segera, Yun 11 juga cocok dengan debu abisal. Berikutnya adalah Shen Wuqing. Karena baru saja terlahir kembali ke tubuh baru, kultivasinya belum mencapai puncaknya. Namun, Yun Che tidak melihat alasan untuk menunda. Dengan kendali yang cermat, ia memberikan kecocokan yang dibutuhkannya pada wujudnya. Debu abisal tidak lagi menjadi ancaman bagi keberadaannya, ia menjadi sekutunya. Seperti Yun 11, ia sekarang dapat menyerapnya, mengubahnya, dan bangkit melampaui batasnya saat ini. Baginya, yang pernah menghadapi kematian, ini adalah kelahiran kembali di luar fisik. Akhirnya, Yun Che beralih ke Xia Qingyue. Meskipun penguasaannya atas debu abisal telah melampaui kebanyakan orang kecuali Yun Che sendiri, itu belum lengkap. Kecocokannya, yang ditempa melalui kesulitan dan cobaan selama bertahun-tahun, mengagumkan, tetapi masih belum sempurna. Yun Che melangkah maju, telapak tangannya bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dengan gerakan lembut, mengulurkan kekuatannya padanya. Jiwa mereka bergema sejenak saat debu yang dulu menari-nari di sekelilingnya kini mengalir melalui dirinya sealami napas. Kendalinya menjadi mutlak. Dia tidak perlu kata-kata untuk berterima kasih padanya. Di matanya saja, Yun Che melihat kedalaman dari semua yang telah mereka lalui bersama. Maka, saat hari kembali berlalu ke dalam rona lembut malam buatan di dalam bahtera primordial yang mendalam, ketenangan yang langka menyelimuti dunia. Selama beberapa hari berikutnya, Yun Che bertahan. Dia menghargai waktu bersama para wanita yang telah berdiri di sisinya melalui penderitaan dan kedamaian, dan dari jauh, dia sering memperhatikan putrinya saat dia bergerak di tanah, berkultivasi dalam keheningan. Kadang-kadang, dia memanggil Pan Buang untuk mendisiplinkannya, baik untuk meredam perilakunya yang gegabah maupun untuk menanamkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap masa depan yang mereka semua perjuangkan untuk dibangun. Meskipun singkat, hari-hari ini dipenuhi dengan kehangatan yang belum pernah dirasakan Yun Che selama hidupnya. Namun, pada fajar hari keempat, dia berdiri sendirian di atas tonjolan batu. Angin dari dunia ciptaan ini menerpa wajahnya, dan dia tahu waktunya di sini telah berakhir. Ancaman yang membayangi di alam dewa bukan lagi bisikan, telah menjadi gemuruh. Tanpa mengganggu keheningan di sekitarnya, dan setelah menetapkan beberapa pengaturan perlindungan terakhir, Yun Che pergi tanpa suara. Dia tidak mengatakan apapun dengan keras. Sebaliknya, dia membisikkan kata-kata perpisahan ke dalam hatinya, menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, satu napas terakhir, dan sosoknya menghilang ke dalam jurang kelabu, menuju sendirian ke dalam kehampaan yang semakin dalam. Namun, saat Yun Che telah melakukan perjalanan jutaan mil jauhnya dari lokasi bahtera primordial yang mendalam, indera keilahiannya tiba-tiba bersentuhan dengan aura yang dikenalnya yang tertinggal di jarak yang dekat di depannya, yang telah dia duga
meskipun dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Suaranya tenang, tapi ada kelembutan dalam tatapannya saat dia berbicara dalam keheningan. Kupikir kau akan berada di sini. Tanpa ragu, dia mengalihkan arahnya ke arah sumber aura itu. Mungkin karena dia selalu mengenalnya lebih baik daripada orang lain, atau mungkin hanya karena ekspresi di wajahnya membuat niatnya terlalu mudah dibaca, tetapi Yun Che sudah lama menduga bahwa dia tidak akan tetap tinggal sementara dia menyelinap pergi. Dari bayang-bayang dunia yang kelabu dan penuh debu, suaranya memanggilnya, mantap namun menyakitkan. Kau benar-benar akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sosoknya muncul dari kabut, bersinar bahkan dalam bayangan abis yang tak bernyawa. Tanpa menunggu kata-kata, tanpa perlu memeriksa siapa lagi yang mungkin sedang menonton, dia bergerak maju, melintasi kekosongan di antara mereka, dan melemparkan dirinya ke pelukan Yun Che. Mata mereka bertemu, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa penghalang, dan untuk sesaat, rasanya seperti waktu itu sendiri berhenti mengalir. Yun Che melingkarkan lengannya erat-erat di sekelilingnya dan berbisik lembut saat dia mencondongkan tubuhnya, aku akan segera kembali, tidak perlu selamat tinggal, kan? Bibir mereka bertemu. Ciuman lembut dan putus asa yang dibumbui dengan kerinduan dan ketakutan yang tak terucapkan. Saat penghalang berkembang di sekitar mereka, melindungi mereka dari dunia, tubuh mereka terjalin saat jantung mereka berdetak dalam irama yang sempurna. Pada saat itu, jiwa mereka menjadi satu. Tidak ada pemisahan, tidak diragukan lagi, hanya cinta yang melampaui kekuatan dan takdir. Dia memeluknya seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya. Lengannya gemetar dengan semua yang ingin dia katakan tetapi tidak bisa. Saat suara hangat Yun Che akhirnya memecah kesunyian. Sudah waktunya. Setelah itu, dia perlahan berpakaian. Wajahnya masih memerah karena kehangatan, tetapi matanya dipenuhi dengan cinta yang tak henti-hentinya dan kekhawatiran yang meningkat, tidak pernah meninggalkannya. Yun Che membelai pipinya untuk terakhir kalinya, bibirnya menempel lembut di dahinya saat dia berbalik untuk pergi. Kemudian, seperti bayangan yang menghilang di senja hari, sosoknya menghilang ke hamparan abu-abu, bergerak lebih dalam ke laut kabut tak berujung. Sejauh itu bahkan indera keilahiannya tidak bisa lagi melacaknya. Kembalilah dengan selamat, Yun Che, suamiku. Bisiknya ke dalam kekosongan dia tertinggal, suaranya bergema samar. Semua orang menunggumu, aku menunggumu. Xia Qingyue berbalik dan memulai perjalanannya yang tenang kembali ke bahtera primordial yang mendalam. Dan saat dia melintasi batas dunia yang tersegel, indera keilahiannya menyapu ruang di dalamnya. Dia melihat mereka semua. Masing-masing duduk dalam keheningan, masing-masing terselubung dalam pikiran mereka sendiri, masing-masing menggenggam tangan mereka, hati mereka, harapan mereka, berdoa, menunggu percaya pada kepulangannya. Bahkan Yun 11 berdoa dalam hati sambil menunggu ayahnya kembali dan untuknya, untuk menepati janjinya dan dia akan menepatinya. Bab 112, Bab 2232, 8 tahap Jalan Agung. Dunia di sekitarnya, yang dulunya berwarna abu-abu gelap tak bernyawa, kini telah tenggelam ke dalam kehampaan gelap gulita di mana bahkan secercah cahaya pun tak lagi ada. Udara itu sendiri tebal, menyesakan, dan dipenuhi debu abisal yang begitu pekat dan menindas sehingga bahkan Yun Che, yang telah lama menguasainya, hampir tak dapat melihat lebih dari beberapa ratus kilometer ke depan. Di dalam kegelapan yang menyesakan ini, ruang di sekitarnya tak lagi terasa stabil. Ruang itu berputar dan melengkung dengan setiap langkah, tekanan yang bergeser dan terdistorsi yang memberikan ilusi gerakan maju, bahkan saat tekanan itu mencabik tubuh dan jiwanya dari segala arah. Meskipun wujudnya bergerak lurus dan tak tergoyahkan, rasanya seolah-olah dia terperangkap dalam arus waktu dan kehancuran yang kacau, di mana momen-momen membentang tanpa henti, tetapi tetap membeku. Itu adalah sensasi yang pernah dia kenal dengan sangat baik.
di masa lalu yang jauh, ketika dia pertama kali jatuh ke abis melalui lorong yang rusak dari God Realm of Absolute Beginning. Namun, Yun-che terus maju. Dia tidak dapat melihat tujuannya, tetapi dia tidak perlu melihatnya. Sejak dia melangkah ke jurang yang lebih dalam ini, cermin samsara di dalam kedalaman jiwanya mulai bergetar hebat, beresonansi dengan kekuatan kuno dan tak terbatas. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat guncangannya, hingga akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Cermin itu muncul, diam-diam dan anggun, dari dalam dirinya, memancarkan cahaya lembut dan surrealis yang mendorong kembali kekosongan. Cahayanya, meskipun redup, adalah mutlak. Itu berkilauan bukan dengan energi yang dalam, tetapi dengan sesuatu yang lebih murni, sesuatu yang tidak tersentuh oleh waktu, debu, atau kematian. Dan sekarang, seperti mercusuar takdir, ia melayang di hadapan Yun-che, menerangi jalan melalui kegelapan abadi, membimbingnya menuju tempat yang bahkan abis tidak berani tatap. Sumur samsara sudah dekat. Dulu, ketika kesadaran Yun-che ditarik paksa ke dalam sumur samsara oleh kehendak pedang leluhur penghukum surga, ia merasakannya samar-samar, tarikan yang hampir tak terlihat dari cermin samsara. Cermin itu tidak mencoba mengikutinya karena khawatir atau kewajiban, ia mencoba untuk kembali. Kembali ke tempat asalnya dulu. Namun, saat itu, cermin itu gagal. Entah karena kekuatan pedang yang luar biasa atau keterbatasan kultivasinya, cermin itu tidak bisa lepas. Tapi sekarang semuanya berbeda. Yun-che maju atas kemauannya sendiri, dan kali ini cermin itu tidak lagi melawan. Ia beresonansi. Berdenyut dengan penuh harap, dengungan berirama yang bergetar melalui tulang-tulangnya, seolah-olah artefak kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun, akhirnya merasakan panggilan tempat kelahirannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, cermin itu semakin terang, cahayanya yang lembut menembus jurang yang menyesakkan seperti obor ilahi, menerangi dunia yang tidak akan pernah bisa disaksikan oleh makhluk hidup lain. Debu abisal yang dapat melahap semua hal dan bahkan membuat para dewa bertekuk lutut, berhamburan seperti kabut di hadapan cermin itu. Seolah-olah debu itu sendiri mengingatnya. Seolah-olah debu itu juga tahu bahwa relik ilahi ini pernah menjadi bagian dari kebenaran terdalam abis dan tidak berani menolaknya. Pasti sudah dekat. Bisik Yun-che pelan, suaranya nyaris tak terdengar, bukan di dunia yang menyedihkan, tetapi di dalam pikirannya di tengah keheningan berat yang mengelilinginya. Saat dia terus maju, cermin samsara tiba-tiba melonjak dengan denyut yang begitu dahsyat hingga membuat lengannya bergetar. Ibu. Sebuah suara bergema, muda, namun kuno jauh, namun sangat dekat terdengar. Suara itu tidak terngiang di telinganya, melainkan jauh di dalam sumsum jiwanya, seolah-olah suara itu telah melewati tubuhnya sepenuhnya dan menyentuh sesuatu yang jauh lebih sakral. Nada suaranya dipenuhi kehangatan, kegembiraan, kerinduan yang membentang selama berabad-abad, dan pada saat yang sama, cermin samsara dalam genggamannya bergetar hebat, gemetar seperti anak kecil yang akan bertemu kembali. Setiap helai rambut Yun-che berdiri tegak. Auranya melonjak hingga batas absolutnya dalam sekejap, naluri berteriak melalui setiap serat keberadaannya. Namun, tidak peduli seberapa tajam dia mengasah indera keilahiannya, seberapa dalam dia mencoba mengintip melalui jurang yang tak tertembus di hadapannya, tidak ada apapun, tidak ada bentuk, tidak ada kehadiran, tidak ada ria kehidupan, bahkan tidak ada jejak keinginan yang tersisa. Dan itulah yang paling membuatnya takut. Jauh di bawah laut kabut tak berujung ini seharusnya tidak ada apapun. Tidak ada binatang buas. Tidak ada hantu. Tidak ada bisikan kehidupan atau suara. Debu abisal, atau lebih tepatnya, hukum kehancuran dan kematian murni yang menyusunnya,
telah mengikis ruang dan waktu sedemikian rupa sehingga realitas itu sendiri terdistorsi hingga tak dapat dikenali lagi. Struktur keberadaan itu sendiri runtuh. Ruang terkoyak dan terbentuk kembali tanpa henti. Tetapi bahkan suara tangisan itu, raungan yang membelah alam semesta yang seharusnya bergemuruh, telah ditelan bulat-bulat. Tempat ini seharusnya menjadi keheningan total. Kuburan suara. Kehampaan yang bahkan menelan gema. Namun, dia telah mendengar suara itu. Siapa? Yunche meraung dalam batas-batas jiwanya, kekuatan kehendaknya yang kuat mengguncang debu di sekitarnya seperti gempa bumi yang hening. Namun tidak ada jawaban yang datang. Dia menunggu. Dan masih menunggu. Waktu, di sini, meregang dan membelok hingga kehilangan semua makna. Detik menjadi keabadian, dan keabadian berlalu seperti kedipan mata. Namun tidak ada suara yang datang lagi. Tidak ada kehadiran yang menampakkan dirinya. Hanya keheningan, sekali lagi, dan detak jantung cerminnya menggila, masih bergetar di tangannya. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Yunche menenangkan pikirannya dan memaksa dirinya untuk terus bergerak maju. Setiap langkah diambil dengan tekad yang tak tergoyahkan meskipun beban yang semakin menekan pundaknya. Indra keilahiannya tetap sepenuhnya terbuka, waspada terhadap anomali sekecil apapun, tetapi selain dari irama detak jantungnya sendiri yang bergema dalam keheningan yang hampa, dia tidak mendengar apapun, tidak ada bisikan, tidak ada gerakan, bahkan kedipan suara yang paling samar sekalipun. Seolah-olah dunia itu sendiri telah berhenti ada di sekitarnya. Mungkin itu karena penurunannya yang semakin dalam ke laut kabut tak berujung, atau mungkin hukum realitas mulai terurai sama sekali, tetapi debu abisal di sekitarnya tumbuh sangat tebal, begitu padat hingga hampir membeku menjadi materi padat. Bahkan menelan cahaya redup yang dipancarkan oleh cermin samsara yang melayang samar di depan untuk memandu jalannya. Cahaya yang dulu menerangi kegelapan seperti suar, sekarang semakin redup dan redup, seolah berjuang untuk menahan beban kelupaan itu sendiri. Dan langkah Yunche, yang dulunya mantap, mulai goyah. Dari sekadar sulit menjadi sangat melelahkan, setiap langkah maju membutuhkan upaya yang monumental. Rasanya seolah-olah hukum dunia jurang ini telah bangkit menentang kehadirannya, meraung tanpa suara saat mereka menyerbunya seperti gelombang kehancuran yang tak terlihat. Hukum-hukum itu, murni, tak terkendali, dan tajam hingga bentuk paling primitifnya, tidak hanya menekannya, mereka mencoba melahapnya sepenuhnya, untuk melucuti bukan hanya kekuatannya tetapi juga jiwanya. Dengan setiap langkah, Yunche merasakan hukum-hukum itu menggores jiwanya seperti bilah bergerigi, mencabik-cabik tepi kesadarannya, mengancam untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, meskipun penderitaannya mencabik-cabik jiwanya, dia tidak berhenti. Jiwa fananya, yang berada di dalam tubuh paling kuat yang pernah terbentuk di Primal Chaos, tubuh yang lahir dari Dewi leluhur sendiri, bertahan teguh melawan serangan itu, melindunginya dari kehancuran total. Namun, bejana ilahi itu harus dibayar dengan harga mahal. Segala sesuatu yang lain, setiap barang yang dikenakannya, setiap jubah, setiap artefak yang dipanggil dari tempat suci jiwanya, telah lama dilahap oleh debu jurang. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Dan tidak peduli berapa kali ia mencoba memanggil pakaian atau baju zirah baru, pakaian atau baju zirah itu akan lenyap begitu muncul, musnah sebelum sempat menyentuh kulitnya. Akhirnya, Yunche menyerah sepenuhnya. Telanjang melawan badai hukum dan dikelilingi oleh kehampaan, ia melangkah maju, tubuhnya terekspos. Naganya, yang tersembunyi dan tertekan begitu lama, kini mengalir bebas di setiap langkahnya. Tak lama kemudian, langkah Yunche tidak lagi sekadar bertambah berat, ia menjadi beban yang hampir mustahil untuk ditanggung. Itu bukan sekedar tekanan atau kelelahan, udara di hadapannya telah berubah menjadi dinding yang tidak dapat ditembus,
penghalang yang terdiri dari debu abisal yang begitu padat, begitu absolut, sehingga bahkan dengan bimbingan cermin samsara yang cemerlang, Yun-che merasa seolah-olah ia sedang mencoba melewati jalinan ciptaan itu sendiri. Debu itu bukan lagi sekedar debu, ia adalah napas pemusnahan, batas hidup yang dijalin dari kehancuran dan kematian yang begitu murni, sehingga bahkan dewa penciptaan atau kaisar iblis akan mendapati diri mereka terhapus saat bersentuhan. Meskipun Yun-che sendiri belum mencapai tingkat kekuatan yang begitu transenden, ia pernah berdiri di hadapan kaisar iblis penebas langit, entitas yang kekuatannya tak terbayangkan, yang keberadaannya memancarkan keagungan kosmos kuno. Kekuatannya tak terukur, kekuatan yang begitu luas dan asing sehingga menentang semua logika, semua kerangka pemahaman. Namun, berdiri di hadapan dinding debu abisal yang tak terlihat dan menghancurkan ini, Yun-che tidak dapat menahan perasaan bahwa apa yang menghalangi jalannya sekarang, tekanan abisal yang mencekik ini, adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Bukan dalam bentuk keinginan jahat atau otoritas ilahi, tetapi dalam bentuk keniscayaan yang nyata dan mentah. Ini bukanlah musuh, itu adalah hukum pembubaran itu sendiri. Sambil menggertakkan giginya, Yun-che memanggil setiap ons kekuatan terakhir dari tubuh, pikiran, dan jiwanya, membiarkan kekuatan di sekelilingnya melonjak ke dalam dirinya. Saat dagingnya bergetar dan urat nadinya bergemuruh, debu di hadapannya bergetar sedikit, cukup untuk mengisyaratkan kelemahan, cukup untuk membuatnya percaya bahwa ia bisa terus maju. Maka, selangkah demi selangkah, ia terus maju. Dengan setiap detak jantung, ia maju selangkah lagi, mendorong tubuhnya menembus dinding yang berusaha menghapusnya sepenuhnya. Cermin samsara, yang masih tergenggam erat di tangannya, bergetar hebat karena kegembiraan, seolah-olah ia juga bisa merasakan bahwa tujuannya terletak tepat di balik tabir yang tak terduga ini. Dan kemudian, jauh di dalam vena mendalam Yun-che, sesuatu bergerak. Dunia tak terbatas, alam luas yang berada di dalam dirinya seperti konstelasi ilahi, mulai bergetar. Seolah-olah terbangun oleh tekanan dan kekacauan jurang di sekitarnya, mereka melonjak menjadi aktif, dengan rakus menyerap energi tercemar di sekitarnya. Satu persatu, dunia di dalam dirinya menanggapi kebutuhannya, batas-batas mereka bersinar dengan kehidupan pijar saat mereka memulai transformasi lain, setiap dunia menyerap, memurnikan, berevolusi, seolah-olah dipelihara oleh kehancuran yang berusaha melahapnya. Namun bahkan dengan semua kekuatan ini, penyerapannya yang tak berujung, kebangkitan dunianya, energi yang mengamuk membanjiri tubuhnya seperti gelombang yang tak terhentikan, dinding debu abisal di depannya nyaris menyerah. Memang melemah, tetapi hanya sedikit, seperti lautan luas yang nyaris tak teraduk oleh setetes air hujan. Tiba-tiba, saat Yun-che maju ke kedalaman laut kabut tak berujung yang tak terduga, tubuhnya tersentak berhenti saat rasa sakit yang tak tertahankan mengalir melalui setiap saraf keberadaannya. Terengah-engah, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, hanya untuk menyaksikan dagingnya, meskipun dia mengendalikan debu abisal, mulai terkoyak di bawah tekanan alam ini. Itu bukan cedera tunggal, atau pukulan tiba-tiba, tetapi proses erosi yang tak henti-hentinya dan tanpa ampun. Saat kulitnya terkoyak, kulitnya akan langsung mulai sembuh, hanya untuk terkoyak lagi sebelum penyembuhannya selesai. Berulang kali, siklus itu terus berlanjut. Daging terkoyak dan terjalin, tulang retak dan terbentuk kembali, darah tertumpah dan diserap kembali ke dalam tubuhnya, namun meskipun dia memiliki ketahanan yang luar biasa, robekan itu perlahan-lahan melampaui penyembuhan. Perasaan ini, Yun-che bergumam, suaranya serak dan tegang saat dia terhuyung-huyung di bawah beban penderitaan. Di sana, di kedalaman tubuhnya sendiri, dia merasakan sesuatu yang menggeliat, sensasi yang begitu asing, namun tidak asing. Dia pernah merasakannya sekali sebelumnya, saat dia pertama kali mengaktifkan teknik Others-hore Asura. Namun saat itu, di tengah pusaran kekacauan, kekerasan, dan kejadian yang luar biasa,
dia tidak punya waktu maupun kejelasan untuk memahaminya. Itu menghilang secepat kemunculannya, hilang dalam gelombang pertempuran. Namun sekarang itu kembali, lebih jelas, lebih kuat, seolah-olah itu selalu menunggu di bawah permukaan kekuatannya untuk saat yang tepat untuk bangkit. Selama beberapa tarikan napas panjang, Yunche berdiri membeku, seolah-olah terjebak di antara penderitaan saat ini dan panggilan kekuatan yang lebih dalam di dalam dirinya. Dan kemudian, dengan tekad yang kuat menyala di matanya yang berlumuran darah, dia melangkah maju lagi. 1 langkah. Lalu langkah berikutnya. Setiap gerakan, setiap inci yang bertambah, mengorbankan luka baru yang meledak di sekujur tubuhnya. Hukum-hukum alam ini, hukum kehancuran yang murni dan tak terkendali, mencabiknya seakan bertekad untuk menghapus keberadaannya. Darah mengalir dari kulitnya seperti anak sungai, terkoyak oleh bilah-bilah hukum dan kekacauan yang tak terlihat, sementara tubuhnya bergetar setiap detik yang berlalu. Namun demikian, Jalan Agung Sang Buddha, fondasi abadinya, cahaya suci regenerasi, meraung hidup di dalam dirinya. Jalan itu aktif pada potensi tertingginya, cahaya keemasannya menyala dengan ganas melawan erosi kehancuran yang tak henti-hentinya. Seperti lilin di tengah badai, cahaya itu menolak untuk padam. Luka demi luka, inci demi inci, ia melawan kehancuran, memperbaiki daging, menempa kembali tulang, menopang napas. Dengan langkah maju yang menyakitkan lagi, seluruh tubuh Yunche kini penuh dengan luka, wajahnya yang dulu murni dan tampan teriris begitu dalam sehingga serpihan tulang putih berkilauan melalui luka-luka itu seperti es bergerigi di bawah kaca yang retak. Namun, yang mengganggu, tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Saat itu juga, debu itu langsung ditelan oleh debu abisal yang mengelilinginya, musnah sebelum sempat menyentuh udara. Hukum kehancuran yang mengerikan di wilayah ini tidak hanya memotong, tetapi juga menghapus, tanpa ampun dan tanpa jejak. Merasa bahwa ia akhirnya mencapai ambang batas ketahanannya, Yunche membiarkan dirinya perlahan-lahan tenggelam ke dalam posisi duduk. Setiap gerakan dilakukan dengan kendali yang disengaja saat tubuhnya yang gemetar berteriak dalam protes diam-diam. Menutup matanya, ia menghirup dalam-dalam, menghirup debu abisal yang menyesakkan dan hukum yang terpelintir dan sangat murni yang tertanam di dalamnya. Seperti binatang buas yang kelaparan, ia melahap setiap ons kekuatannya, menghancurkannya dan memaksanya untuk menyalakan mesin regenerasi yang tak henti-hentinya yang merupakan jalan agung Sang Buddha. Setiap sel tubuhnya terbakar, jiwanya meregang tipis saat jalan agung melonjak, menerangi kegelapan di dalam dirinya. Di dalam jiwanya, pagoda emas yang melambangkan jalan agung Sang Buddha telah lama berputar dengan intensitas yang melampaui apapun yang pernah dialami Yunche dalam jalur kultivasinya. Berputar lebih cepat dan lebih cepat, cahaya keemasan itu berubah menyilaukan, hampir putih, saat strukturnya bergetar, dan kemudian, tanpa peringatan, retakan merobek permukaannya seperti guntur di kehampaan. Cerak, cerak, boom! Dalam sekejap, pagoda emas itu meledak menjadi ketiadaan, hancur menjadi titik-titik cahaya. Namun, saat pagoda itu hancur, tubuh Yunche bergetar hebat saat cahaya keemasan yang tak terukur meletus keluar, menelan kehancuran di sekitarnya. Dagingnya, yang pernah terkoyak dan terkelupas hingga ke tulang, pulih dalam sekejap, bahkan menentang kekuatan pemusnahan hukum di sekitarnya. Dan kemudian, dari inti keberadaannya, di mana pagoda lama pernah berdiri, muncul sebuah konstruksi baru, terlahir kembali dari kehancuran, bersinar dengan keagungan ilahi. Pagoda baru ini tidak seperti yang terakhir. Kecemerlangannya tidak lagi hanya mendalam, itu ilahi. Setiap inci bentuknya memancarkan cahaya suci dan vitalitas tak terbatas, manifestasi dari surga itu sendiri yang turun ke dalam bentuk fana. Yunche, yang masih duduk di tengah debu yang bergolak, membuka mata batinnya untuk menyaksikan debu itu naik. Saat dia melihatnya, dia tahu
Aku telah berhasil, gumamnya, kekaguman menyelimutinya dalam diam. Dia telah mencapai tahap ke-8 dari Jalan Agung Buddha, suatu alam yang konon hanya dimiliki oleh para dewa itu sendiri. Suatu tingkatan yang tidak boleh disentuh oleh manusia manapun. Dari tubuhnya, dia sudah bisa merasakannya, kekuatan regenerasinya telah menjadi sangat mengerikan, melonjak dengan kecepatan dan kekuatan yang bahkan melampaui hukum penghancuran yang tak henti-hentinya. Penyerapannya terhadap debu abisal di sekitarnya dan hukum-hukumnya yang saling terkait menjadi lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih efisien. Bahkan kultivasinya yang telah lama mandek mulai bangkit sekali lagi, seolah-olah terbangun oleh pergolakan ilahi yang melonjak dari dalam dirinya. Saat Yunce perlahan membuka matanya, dunia di hadapannya telah berubah, atau lebih tepatnya, persepsinya tentang dunia itu telah naik ke ketinggian yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang kini ia lihat terbentang jauh melampaui jangkauan pemahaman manusia. Benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dan terjalin melalui kegelapan yang pekat, seperti jalinan permadani kosmik yang agung, melayang tanpa henti ke segala arah, tak terlihat oleh mata manusia hingga saat ini. Inikah hukum? Yunce bergumam pelan, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan dan keheranan. Untaian yang bersinar, begitu halus namun begitu luas dan tak terpahami, berdenyut samar saat menyatu ke arahnya. Satu demi satu, mereka mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu dengan daging, tulang, dan jiwanya sebelum diam-diam disempurnakan menjadi kekuatan murni. Ini tidak terlihat olehnya sebelumnya, bahkan ketika ia telah menggunakan pencapaian tertinggi dalam kultivasi atau ketika ia telah melintasi ambang kehidupan dan kematian itu sendiri. Tetapi sekarang, dengan hancurnya dan kelahiran kembali Jalan Agung Buddha di dalam dirinya, ia melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh manusia manapun. Ini adalah alam di mana pemahaman tentang hukum alam mulai terjalin dengan perlawanan dari tubuh ilahi, alam legendaris dari tahap ke-8 Jalan Agung Sang Buddha. Yunce perlahan bangkit berdiri, menatap jurang yang mengelilinginya. Di permukaan, tidak ada yang berubah, kegelapan masih berkuasa, debu abisal masih berputar dan melonjak seperti gelombang hidup, menelan semua cahaya dan waktu dalam cengkeramannya. Namun sekarang, bagi mata Yunce yang terbangun, itu bukan kekosongan tak berujung, itu adalah struktur, itu adalah desain, itu adalah hukum. Debu abisal yang dulunya tampak seperti kekacauan tak berbentuk kini, dalam pandangannya, terdiri dari benang-benang hukum yang tak terhitung banyaknya, masing-masing adalah pecahan kebenaran, prinsip kehancuran, kematian, waktu, dan reinkarnasi. Hakikat abisal menampakkan diri kepadanya, dan dia mengerti, dengan kejelasan yang sangat dalam, bahwa dunia tidak berubah sama sekali. Dialah yang telah berubah. Dan saat Yunce berdiri di tengah kegelapan yang berputar-putar, melihat benang-benang hukum yang tak terhitung jumlahnya terjalin melalui kekosongan, sebuah kesadaran yang mendalam menetap di dalam hatinya. Benang-benang ini, pola ilahi keberadaan dan pemusnahan ini, bukanlah jenis hukum yang dipahami atau digunakan oleh dewa-dewa biasa. Tidak. Bahkan di antara dewa sejati dalam legenda, hanya mereka yang telah melangkah ke alam dewa sejati kuno atau lebih tinggi yang dapat mulai memahami benang-benang seperti itu, apalagi menyerap dan memurnikannya. Namun di sini dia berdiri, tidak hanya melihatnya tetapi juga menariknya ke dalam dirinya sendiri. Keajaiban yang tak terduga ini, pemahaman ilahi ini, bukan semata-mata hasil terobosannya dalam Jalan Agung Sang Buddha. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan tunggal yang sedang terjadi. Itu karena tubuhnya, wadahnya, tubuhnya adalah tubuh Dewi Leluhur, satu-satunya eksistensi dalam semua ciptaan yang dirancang untuk beresonansi dengan setiap hukum alam semesta, untuk menyelaraskan dengan semua hal yang ilahi, yang merusak, atau yang kekal. Penggabungan jalan utama Buddha dan wadah Dewi Leluhur telah menciptakan sesuatu yang belum pernah terdengar. Sebuah harmoni pemahaman dan kecocokan yang sempurna dari pikiran, tubuh, dan jiwa,
suatu kondisi yang memungkinkan Yunce tidak hanya bertahan hidup di sudut keberadaan yang paling terlarang ini, tetapi juga tumbuh lebih kuat dengan setiap tarikan napas. Di dunia ini di mana segala sesuatu dimaksudkan untuk direduksi menjadi ketiadaan, hanya dia yang maju.